Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain. Sehingga hari ini, di pagi ini kita bisa menuntut ilmu bersama-sama. Pada kesempatan ini, Ustazah akan memberikan sebuah hadis dan insya Allah akan berusaha menjelaskannya, yaitu hadis tentang niat. Maka sebelum Ustazah akan menjelaskan, Ustazah akan membacakan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang artinya semua amal perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Subhanallah, hadis ini sangat penting karena menjadi orientasi seluruh hukum dalam Islam. Ketika kita melihat kalimat innamal a'malu binniyat, semua amal perbuatan tergantung niatnya, maka dengan melihat kalimat tergantung di sini akan ada dua makna di dalamnya. Yang pertama yaitu menentukan apakah sebuah amalan tersebut bernilai ibadah atau tidak. Saya ambil contoh salat. Salat itu ternyata bisa bernilai ibadah dan juga bisa tidak bernilai ibadah jika niat kita tidak benar atau niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sebuah ibadah itu kemudian tidak bernilai? Maka kita lihat, kita contohkan tadi salat. Salat kita yang setiap hari kita lakukan itu, apakah sudah kita niatkan karena Allah atau karena hal yang lain? Kita, ya. Ketika ada orang tua kita, salat kita khusyuk, ya. Allahu Akbar. Khusyuk sekali. Kita bacanya khusyuk. Kita melihat sajadah dengan tenangnya, kita lama sekali. Satu rakaat kita lama. Rukuknya subhanallah, takbirnya mantap. Allahu Akbar. Ya, kita rukuk, kita bangun dari rukuk, sujud, wah itu sampai 5 menit kurang ya, waktu 5 menit itu. Nah, itu jika kita lakukan bukan niatnya karena Allah, bukan karena ingin pahala dari Allah, bukan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, hanya karena ingin pujian dari orang lain, hanya karena ingin pujian dari orang tua kita, maka salat kita tidak bernilai ibadah. Dan artinya sama saja kita tidak salat. Maka dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang salat. Ya, celakalah bagi orang yang salat. Yang bagaimana? Yang riya dalam salatnya. Yura'un, ya, yura'un. Apa itu yura'un? Yang ingin dilihat oleh manusia. Jadi kalau ada manusia yang melihat, ya, dia khusyuk, dia bagus.
Tapi kalau tidak ada orang yang melihatnya, kayak misalnya sholat zuhur nih atau sholat asar, ketika orang tua kita bekerja, ya di kantor ataupun dimanapun di luar rumah gitu ya, sholat kita cepet-cepet, Allahu Akbar gitu ya, udah sujud balik lagi, nggak tahu doanya itu dibaca atau tidak. Maka sama saja kita tidak melakukan ibadah sholat, yang artinya sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita berniatnya hanya karena dilihat manusia, maka itu tidak bernilai ibadah. Contohnya saja yang biasanya kita lakukan ya, membaca Al-Quran contohnya. Wah, ini nih, kalau lagi belajar membaca Al-Quran, pas ada orang lain bacanya dibagus-bagusin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bagus-bagusin tuh ya pelan-pelan. Cuman kalau nggak ada orang, nggak dilihat, maka apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu ya. Makanya ini perlu diperhatikan bahwa makna yang pertama dalam hadis ini adalah niat ternyata menentukan bernilai ibadah, menentukan amal ini bernilai ibadah atau tidak, sah atau tidak. Begitu juga dengan amal-amal yang lain. Misalnya kita berbuat kebaikan seperti amalan-amalan yang bukan wajib ya, amalan-amalan yang seperti kita belajar ya, belajar. Apakah belajarnya niatnya karena Allah atau tidak? Begitu. Baik, untuk yang kedua, makna dari bergantung ya atau tergantung niatnya, yaitu akan menentukan prioritas amal yang dikerjakan. Gitu. Seperti ini saya sekarang yang terjadi ya. Dalam waktu daring seperti ini, pasti teman-teman bosan di rumah, ya kan? Ingin sekali kembali ke sekolah, ingin sekali kembali ke asrama, ingin sekali bertemu dengan teman-teman, ingin sekali bersendagura dengan teman-teman, ya. Tapi lupa, niat prioritas yang pertama ketika kita kembali ke sekolah adalah menuntut ilmu sebenarnya. Jadi yang prioritas kita adalah karena bosan dari rumah dan ingin berkumpul dengan teman. Ilmu nomor 3. Nah, ini yang salah. Berarti jika seperti ini, maka nanti kita akan kesulitan untuk memperoleh ilmu tersebut. Kenapa? Karena niatnya tidak diprioritaskan untuk menuntut ilmu. Maka niat ini sangat amazing sekali. Wow. Gitu ya? Ajaib niat ini ternyata. Kenapa? Kalau kita sudah meniatkan segala sesuatu ya, contoh misalnya, ya Allah, saya ingin kembali ke sekolah, saya ingin kembali ke asrama karena memang saya ingin menuntut ilmu lebih dalam, lebih dekat dengan guru-guru saya karena Engkau, karena Allah. Maka keajaiban itu akan terjadi kepada kita. Beda sekali, coba kalian rasakan sendiri nanti, beda sekali dengan siswa-siswa atau orang-orang yang ingin kembali ke sekolah karena bosan di rumah atau hanya karena pengen kumpul dengan temannya. Kalau kita meniatkan menuntut ilmu ya di sekolah karena Allah, maka Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Rizki bukan hanya uang ya, tapi kemudahan untuk memahami ilmu itu sendiri. Ya. Jadi ketika nanti kita jauh dari orang tua kita berada di sekolah, apalagi yang asrama, kita jauh dari pantauan orang tua kita, maka ketika niat kita lurus karena Allah, maka mata ini akan melihat dan takut ketika melakukan maksiat kepada Allah. Pendengaran ini juga akan digunakan untuk mendengar hal-hal yang Allah sukai. Dari tubuh ini kita akan melakukan hal-hal yang Allah sukai. Dan dengan begitu kita akan merasa bahwa Allah selalu berada di dekat kita. Dan jangan kaget nantinya ketika kita meniatkan menuntut ilmu karena Allah, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan
yang akan kita temui sepanjang perjalanan kita menuntut ilmu. Oleh karena itu teman-teman, mari kita meniatkan segala sesuatu karena Allah. Ya, ikhlas insya Allah akan bernilai ibadah di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini mendorong kita untuk ikhlas dalam segala perbuatan dan ibadah agar mendapat pahala di akhirat serta kemudahan dan kebahagiaan di dunia. Ustazah akan lanjutkan keterangan dari hadis innamal a'malu binniyah insya Allah di pekan selanjutnya dengan cerita-cerita yang insya Allah menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.